10 hal mengapa penting menabung, masa depan keluarga aman di saat harga BBM dan sembako naik. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu, apa kabar nih hari ini? Sudah cek harga beras sama minyak goreng di warung sebelah? Belum ya? Jujur ya Bu, saya saja tadi pas belanja rasanya pengen pakai kacamata hitam bukan karena silau matahari, tapi karena silau lihat label harga sembako sama pengumuman BBM yang hobi banget naik tanpa permisi, kayak tamu tak diundang. Berdasarkan artikel terbaru tentang ketahanan ekonomi keluarga tahun 2026, ternyata menabung itu bukan lagi sekadar hobi atau anjuran guru sekolah dasar, melainkan napas buatan buat dapur kita supaya tetap bisa ngebul di tengah badai harga yang makin ugal-ugalan ini. Makanya video ini penting banget buat kita bahas bareng supaya masa depan anak cucu tetap aman dan kita nggak perlu drama air mata setiap kali lihat struk belanjaan yang panjangnya sudah kayak rel kereta api. Alasan nomor satu mengapa menabung itu wajib. Hukumnya adalah sebagai dana darurat, kalau tiba-tiba ada hal mendadak yang tidak diundang seperti ban motor bocor atau keran air yang mendadak hobi menyanyi. Ibu tahu sendiri kan, kalau barang elektronik di rumah itu seolah punya kesepakatan rahasia untuk rusak secara bersamaan pas dompet kita lagi dalam mode kritis. Kalau kita punya tabungan, setidaknya jantung kita nggak perlu copot atau perlu jurus sulap menghilang pas tukang servis datang menagih bayaran. Tabungan itu ibarat payung lebar yang melindungi kepala kita saat hujan badai. Ekonomi datang menerjang tanpa peringatan dari BMKG sekalipun. Poin nomor 2 adalah untuk menjaga kewarasan kita sebagai ibu rumah tangga supaya nggak gampang marah-marah sama suami atau anak cuma gara-gara uang belanja menipis. Coba ibu bayangkan, kalau saldo di rekening atau celengan ayam masih ada isinya, hati kita itu rasanya lebih adem, kayak habis pakai masker timun, meski di luar sana harga cabai lagi pedas banget. Tabungan itu sebenarnya obat awet muda paling ampuh karena bisa mengurangi kerutan di dahi akibat memikirkan cicilan yang jatuh tempo secara bersamaan. Ibu jadi tetap bisa tersenyum manis dan terlihat elegan meski hanya makan tempe, karena tahu ada cadangan dana yang tersimpan rapi untuk masa depan. Alasan nomor 3 adalah untuk memastikan pendidikan anak-anak kita tetap terjamin, tanpa perlu pusing cari pinjaman sana-sini setiap kenaikan kelas atau semester baru. Biaya sekolah itu sekarang harganya sudah kayak beli tanah kafling di pusat kota, apalagi kalau kita bicara soal uang pangkal yang angkanya nolnya banyak banget sampai bikin mata juling. Dengan menabung sejak dini, kita sebenarnya sedang membangun jembatan emas untuk kesuksesan anak-anak supaya mereka bisa meraih cita-cita tanpa perlu terbebani masalah keuangan orang tuanya. Tapi percaya deh Bu, kalau melihat anak pakai toga dengan tenang, tanpa kita harus dikejar penagih hutang itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibayar pakai apapun. Lanjut ke nomor 4. Menabung itu penting supaya kita punya kebebasan dalam mengambil keputusan tanpa harus didikte oleh keadaan ekonomi yang lagi sulit. Kalau kita punya tabungan, kita nggak perlu terpaksa beli barang kualitas rendah yang cepat rusak, cuma karena hanya itu yang sanggup kita beli saat ini. Ibu jadi punya kekuatan untuk memilih yang terbaik buat keluarga karena punya daya beli yang terjaga meski harga BBM sedang melakukan aksi unjuk rasa di papan pengumuman SPBU. Tabungan memberikan kita martabat dan rasa percaya diri sebagai manajer keuangan rumah tangga yang handal dan visioner dalam menghadapi segala situasi global. Hal nomor 5 adalah sebagai modal usaha kecil-kecilan. Kalau suatu saat kita ingin punya penghasilan tambahan dari rumah sambil
tetap mengurus anak dan suami. Siapa tahu dari tabungan recehan yang kita kumpulkan di botol bekas, nanti bisa jadi modal jualan daster atau buka warung seblak yang viral di media sosial. Menabung itu langkah awal untuk mandiri secara finansial, supaya kita nggak cuma bisa minta uang jatah bulanan, tapi juga bisa jajan pakai uang hasil keringat sendiri. Rasanya beli tas baru pakai uang hasil usaha sendiri, itu puasnya berkali-kali lipat daripada nunggu dikasih hadiah yang gak kunjung datang dari suami tercinta. Nomor 6. Menabung itu sangat membantu kita menghadapi kenaikan harga sembako yang sering terjadi secara mendadak menjelang hari raya atau musim tertentu. Dengan adanya tabungan, kita bisa melakukan stok barang saat harganya masih normal atau sedang ada promo besar-besaran di supermarket langganan. Ibu tidak perlu ikut antre panjang dan rebutan minyak goreng sampai kerudung miring hanya karena takut kehabisan stok yang harganya makin melambung tinggi. Kita jadi ibu yang cerdas dan tenang karena sudah punya persiapan matang sebelum badai kenaikan harga itu benar-benar mampir ke dapur kita semua. Alasan nomor 7 adalah untuk memberikan ketenangan pikiran saat masa tua nanti agar kita tidak menjadi beban bagi anak-anak atau orang lain di sekitar kita. Kita ingin masa tua kita nanti bisa dinikmati dengan bersantai sambil ngomong cucu. Bukan malah masih harus mikir keras gimana caranya cari uang buat beli obat atau bayar kontrakan. Tabungan masa depan adalah bentuk kasih sayang kita kepada diri sendiri supaya tetap bisa hidup layak dan terhormat di usia senja nanti. Mari kita persiapkan hari tua yang indah dari sekarang, selagi raga masih kuat dan kesempatan menabung masih terbuka lebar bagi kita, para ibu hebat. Poin nomor 8, menabung itu melatih kedisiplinan dan kesabaran kita dalam mengelola nafsu belanja yang sering kali lebih besar daripada pendapatan. Sering banget kan kita, para ibu ini lapar mata kalau lihat tanda diskon di mall, padahal barangnya nggak butuh-butuh amat. Atau bahkan sudah punya di rumah. Dengan komitmen menabung, kita belajar untuk membedakan mana kebutuhan yang mendesak dan mana keinginan yang hanya sekadar emosi sesaat saja. Ini adalah latihan mental yang luar biasa, supaya kita jadi pribadi yang lebih bijaksana dalam membelanjakan setiap rupiah yang masuk ke dalam kantong kita. Nomor 9. Tabungan bisa menjadi penyelamat saat ada kesempatan emas yang datang tiba-tiba, seperti tawaran investasi atau pembelian aset yang harganya lagi miring. Kalau kita nggak punya uang simpanan, peluang bagus itu bakal lewat begitu saja dan diambil oleh orang lain yang lebih siap secara finansial daripada kita. Memiliki tabungan berarti kita selalu dalam posisi siap sedia untuk melompat lebih tinggi menuju kesejahteraan keluarga yang lebih baik lagi di masa mendatang. Jangan biarkan kesempatan besar hilang hanya karena kita terlalu asyik menghabiskan uang untuk hal-hal sepele yang manfaatnya cuma dirasakan sekejap saja. Terakhir, nomor 10. Menabung itu menciptakan rasa aman dan damai dalam rumah tangga, sehingga hubungan dengan pasangan jadi lebih harmonis dan minim pertengkaran. Banyak survei membuktikan kalau salah satu pemicu utama keributan di dapur adalah masalah kekurangan. Uang yang bikin emosi jadi gampang tersulut kayak sumbu pendek. Kalau kondisi keuangan stabil karena ada tabungan, obrolan di meja makan jadi lebih berkualitas dan penuh canda tawa daripada sekadar bahas tagihan yang belum dibayar. Keamanan finansial keluarga adalah fondasi utama untuk membangun kebahagiaan yang sejati di dalam rumah kecil kita yang penuh cinta ini. Kesimpulannya ya ibu-ibu, menabung di tengah harga BBM dan sembako yang naik memang butuh perjuangan yang tidak mudah dan kadang bikin kita pengen nangis di pojokan dapur. Kita seringkali merasa sudah hemat banget, tapi tetap saja uang sisa bulanan cuma cukup buat beli kerupuk satu kaleng,
buat camilan sekeluarga, kadang kita juga suka menyalahkan keadaan atau kebijakan yang bikin hidup terasa makin berat. Tapi kalau kita cuma mengeluh, terus ya tidak akan mengubah saldo di rekening kita. Sedikit kritik buat kita semua. Yuk, kurangi kebiasaan beli kopi kekinian atau jajan di luar yang kalau dikumpulkan setahun bisa buat beli emas 1 gram itu. Ibu-ibu jangan patah semangat ya. Meski tantangan ekonomi di depan mata terasa seperti gunung yang tinggi untuk didaki dengan beban belanjaan yang berat. Kita adalah wanita-wanita kuat yang biasanya sanggup menghadapi drama apapun. Jadi masalah menabung ini pasti bisa kita taklukkan dengan kecerdasan dan kreativitas kita. Bangun optimisme dalam diri bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan setiap butir rupiah yang kita sisihkan hari ini akan menjadi pohon yang rimbun di kemudian hari. Tetap semangat mengelola dapur dan dompet. Karena di tangan ibu-ibu yang cerdas, masa depan keluarga akan selalu berada dalam zona aman dan nyaman. Semoga pembahasan kita kali ini bisa menjadi penyemangat buat ibu-ibu semua untuk kembali merapikan celengan dan mengatur strategi keuangan yang lebih jitu lagi. Jangan lupa untuk tetap bahagia dan jangan terlalu stres mikirin harga yang naik. Yang penting kita terus berusaha dan tidak berhenti untuk belajar hal-hal baru. Kalau ibu merasa tips ini bermanfaat, boleh banget loh dibagikan ke teman-teman pengajian atau tetangga sebelah supaya kita semua bisa sukses bareng-bareng. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!